Pembelajaran akuntansi perbankan kali ini akan membicarakan topik simpanan tabungan. Dalam simpanan tabungan ini akan dibicarakan sejumlah pokok pembahasan berikut ini. 1. Pengertian dan jenis tabungan. 2. Sarana penarikan tabungan. 3. Pensyaratan bagi penabung. 4. Menghitung bunga tabungan. Nah, selanjutnya, bahasan ini akan disampaikan oleh Anggun Saputri, kemudian Naili Farhana, Putri Nurhidayati, dan Rani Maulidia. Pembelajaran ini diselenggarakan pada program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Saya dan teman-teman saya dari Pendidikan Akuntansi 2018 Universitas Negeri Jakarta akan memaparkan materi simpanan tabungan, materi kelas 10 dasar-dasar perbankan, di mana kami beranggotakan 4 orang, dengan saya Anggun Saputri, dan 3 teman saya, dan Naili Farhana, Putri Nurhidayati Wicaksono, dan Rani Maulidia. Materi pertama yang akan dibahas itu materi tentang pengertian dan jenis-jenis tabungan. Nah, apa itu tabungan? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan alat analisis yang dipersamakan dengan itu. Nah, tabungan ini adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang ini dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Ya, selanjutnya ini ada jenis-jenis tabungan, di mana ada 6 jenis tabungan. Yang pertama, yaitu tabungan konvensional, di mana tabungan ini yang paling umum ya, dan paling banyak dimiliki oleh setiap orang. Nah, tabungan ini memiliki fasilitas berupa buku tabungan, kartu debit, layanan banking, baik itu SMS banking, mobile banking, atau internet banking. Nah, untuk tabungan konvensional ini, keuntungan dan bunganya yang diterima itu terbilang cukup rendah. Ya, bunga yang diterima itu mulai dari 0% hingga 2%. Karena tujuan utamanya itu hanya untuk menyimpan uang, bukan untuk pengembangan dana. Terus yang kedua itu ada tabungan berjangka, di mana tabungan ini merupakan tabungan yang memiliki jangka waktu. Jadi nasabah hanya dapat mengambil dananya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Nah, jika melanggar kesepakatan sebelumnya, maka nasabah itu akan menerima denda ataupun penalti. Nah, tabungan berjangka ini cocok untuk para nasabah yang memiliki tujuan untuk menyimpan uang dan beberapa tujuan lain, seperti pengembangan dana, untuk liburan, untuk masa depan, dan lain-lain. Nah, bunga dari tabungan ini juga terbilang cukup tinggi, mulai dari 3-7% per tahun. Terus yang ketiga, ada tabungan giro, di mana tabungan ini itu seringkali disebut tabungan bisnis. Kenapa? Karena tabungan giro memang fasilitasnya ditujukan untuk kebutuhan bisnis. Nah, seperti transfer ke beberapa rekening, terus transaksinya itu juga bisa menggunakan cek dan bilet giro. Terus yang keempat ada tabungan anak. Nah, tabungan ini tuh ditujukan untuk anak-anak agar mereka itu belajar untuk menabung sejak dari dini. Nah, mereka itu akan diberikan buku tabungan, dan beberapa bank juga memberikan kartu debit, tapi tergantung
kebijakan dari bank-bank tersebut. Nah, terus ada yang kelima, ada tabungan mata uang asing, di mana tabungan ini sering disebut tabungan valuta asing atau falas. Nah, tabungan ini mata uangnya yang digunakan itu mata uang asing seperti dolar, euro, pound sterling, dan beberapa mata uang asing lainnya. Nah, jika nasabah memiliki mata uang rupiah, mereka itu bisa mengkonversikannya itu ke dalam mata uang asing. Dan bunga yang diterima dari konversi mata uang asing itu lebih tinggi karena nilai rupiah itu lebih rendah dibanding mata uang asing. Terus yang terakhir ada tabungan haji, di mana tabungan ini itu digunakan untuk nasabah yang memiliki rencana naik haji di masa depan. Nah, dana tabungannya itu dapat dicairkan dan digunakan ketika tuh dananya udah terbilang cukup ya untuk biaya keberangkatan haji. Nah, syarat dan dokumen yang harus disiapkan itu juga lebih banyak, tidak hanya identitas diri seperti untuk mendaftar tabungan-tabungan yang lain, tapi butuh juga riwayat kesehatan sebagai data bank untuk memberangkatkan haji para nasabahnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Naili Farhana. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dan jenis-jenis tabungan, di sini akan dibahas mengenai sarana penarikan tabungan. Sarana penarikan dilakukan agar nasabah lebih mudah untuk melakukan penarikan uang. Dalam praktiknya ada beberapa sarana penarikan yang digunakan, tergantung bank masing-masing dan mau menggunakan sarana yang nasabah inginkan. Lalu, sarana penarikan dapat dilakukan secara individu maupun bersamaan. Nah, sarana-sarananya apa aja sih? Sarana ini ada buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, dan kartu plastik. Buku tabungan adalah buku yang dipegang oleh nasabah. Di dalam buku tabungan tersebut berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran, dan pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku tersebut digunakan bila nasabah ingin melakukan penyetoran atau penarikan dana sehingga terlihat menambah atau mengurangi saldo buku tersebut. Yang kedua, ada slip penarikan. Slip penarikan ini adalah formulir untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari rekening tabungan nasabah. Di dalam slip penarikan ini, nasabah cukup mengisi nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangannya. Yang ketiga ada kwitansi. Kwitansi ini adalah formulir penarikan dan merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya juga sama dengan slip penarikan. Tidak jauh berbeda dengan slip penarikan, maka untuk mengisi kwitansi ini dibutuhkan nama, nomor rekening, jumlah uang, dan tanda tangan nasabah. Yang terakhir ada kartu plastik. Sesuai dengan namanya, kartu ini terbuat dari plastik, dapat digunakan untuk menarik uang dari tabungan nasabah. Nah, menarik ini bisa dari bank langsung atau dari mesin ATM atau automated teller machine. Bila kita tidak memiliki buku tabungan, kita tidak bisa mengetahui penarikan dan penyetoran uang yang kita simpan di bank. Sedangkan slip penarikan, kwitansi, dan kartu yang terbuat dari plastik tersebut membutuhkan buku tabungan agar bisa dicatat dalam buku tabungan setelah kita melakukan penyetoran atau penarikan. Jadi setiap nasabah perlu untuk mempunyai buku tabungan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani Maulidia. Baik, selanjutnya ada nggak sih persyaratan bagi penabung? Nah, untuk menabung di bank diperlukan beberapa persyaratan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan kepada para nasabah sempurna. Selain itu, persyaratan-persyaratan di bank-bank terkait biasanya memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi para nasabah
bahkan juga keuntungan dan kemudahan bagi bank maupun nasabah. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan tabungan dapat diatur oleh bank-bank penyelenggara, asal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Lalu, kenapa sih peraturannya dibuat oleh masing-masing bank? Nah, peraturan ini dibuat oleh masing-masing bank agar dibuat semenarik mungkin sehingga nasabah tertarik untuk menabung di bank tersebut. Lalu, apa saja sih persyaratannya? Kita lihat yang pertama ada bank penyelenggara. Nah, setiap bank ini dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah, bank umum, maupun bank swasta, dan semua bank kecuali bank asing. Yang kedua ada persyaratan penabung. Nah, persyaratan penabung ini tergantung pada bank yang bersangkutan. Seperti umur minimal penabung, lengkapi data diri dengan menuliskannya di form, lalu minimal setoran, dan sebagainya. Yang ketiga ada jumlah setoran. Yang pertamanya ada setoran awal. Nah, setoran awal ini tergantung pada bank masing-masing. Yang saya tahu setoran awal itu minimal 20.000, tapi mungkin saja di bank lain berbeda ya. Nah, untuk kedua, terdapat setoran selanjutnya. Nah, biasanya bank itu memiliki minimal setoran untuk setiap setoran. Nah, yang ketiga, terdapat minimal saldo yang harus berada di saldo tabungan masing-masing nasabah. Misalnya, dengan minimal saldo 50.000. Sehingga ketika kita memiliki saldo 200.000, kita hanya dapat mengambilnya 150.000 dan menyisakan 50.000 untuk minimal saldo yang terdapat pada tabungan. Dan ketiga hal ini disesuaikan kepada bank terkait, sehingga setiap bank mungkin saja berbeda peraturannya. Ya, persyaratan selanjutnya ada pengambilan tabungan. Jumlah maksimal yang dapat diambil dari tabungan. Hal ini biasanya ditentukan atau terjadi kesepakatan antara calon nasabah dan juga bank sebelum nasabah membuka tabungan. Misalnya, untuk setiap harinya maksimal saldo yang dapat diambil itu 50 juta ataupun 100 juta. Kembali lagi, setiap bank mungkin akan berbeda aturan dalam pengambilan tabungannya. Dapat dilakukan setiap hari, atau mungkin dalam setiap minggu terdapat maksimal saldo yang dapat ditarik, seperti itu. Selanjutnya ada bunga dan insentif. Nah, besarnya bunga dan juga cara perhitungan bunga tergantung pada bank yang bersangkutan. Begitu pula insentif. Nah, bunga ini nanti akan dijelaskan oleh Putri Nur Hidayati. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi yang terakhir mengenai penutupan tabungan. Nah, syarat penutupan tabungan ini bisa dilakukan oleh nasabah itu sendiri dan juga dari bank terkait. Dari bank terkait misalnya mungkin terdapat pinjaman yang tidak dilunas-lunaskan pembayarannya, cicilannya, sehingga nasabah tersebut di blacklist dan tabungannya ditutup secara paksa oleh bank. Lalu jika tabungan itu ditutup oleh nasabah itu sendiri, bisa dengan cara menghubungi bank terkait, seperti itu. Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai bagaimana cara menghitung bunga tabungan. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya kalau setiap nasabah yang menabung di bank itu akan mendapatkan imbalan berupa bunga. Nah, tadi udah disebutkan juga sebelumnya sama Rani bahwa besarnya bunga dan cara perhitungan bunga itu tergantung pada bank yang bersangkutan. Di mana secara umum ada 3 metode yang biasa digunakan oleh bank, yaitu metode saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian.
Nah, gimana perbedaan dari ketiga metode itu? Langsung dibahas di contoh soalnya. Nah, di sini diketahui transaksi yang terjadi di rekening tabungan IRA selama bulan Oktober 2020. Ada setor tunai, setor dengan cek bank lain, tarik tunai, transfer masuk. Pokoknya semua transaksi yang ada di rekening IRA selama dari tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2020. Nah, diketahui juga besarnya suku bunga yang diberikan oleh bank. Untuk perhitungan saldo terendah dan saldo rata-rata, suku bunganya itu 18% per tahun. Sedangkan untuk saldo harian, suku bunganya berbeda-beda per 10 hari ya. Dari tanggal 1 sampai 10, suku bunganya 18%, tanggal 11 sampai 20, 15%, dan tanggal 21 sampai 31, suku bunganya 17%. Nah, hitunglah berapa bunga bersih yang diterima IRA dengan menggunakan saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian, di mana bunga tabungannya ini dikenakan pajak sebesar 15%. Nah, sebelum kita menghitung bunga yang diterima oleh IRA, terlebih dahulu kita membuat laporan rekening tabungan IRA, supaya kita bisa tahu saldonya tuh dari tanggal 1 sampai 31 tuh berapa, terus saldo terendahnya berapa, saldo rata-rata berapa, dan saldo hariannya berapa. Nah, untuk membuat laporan rekening ini, kita berdasarkan dari transaksi yang dilakukan, yang tadi ada dalam soal. Seperti di tanggal 1, itu ada setor tunai sebesar 7 juta. Nah, dalam perbankan, setor tunai itu akan dicatat dalam kredit, artinya saldonya bertambah. Nah, maka setor tunai di kolom kredit 7 juta, saldonya 7 juta. Nah, di tanggal 6 melakukan setor lagi sebesar 5 juta, sehingga saldonya bertambah menjadi 12 juta. Di tanggal 12, tarik tunai. Kalau tarik tunai artinya dicatatnya dalam debit, yaitu saldo kita berkurang kan. Nah, jadi debitnya 8 juta, saldonya 4 juta. Nah, begitu seterusnya sampai di tanggal 31. Nah, setelah laporan rekening ini dibuat, maka kita menentukan nih saldo terendahnya berapa, saldo rata-rata berapa, dan saldo harian berapa. Untuk saldo terendah, kita cukup melihat dari tanggal 1 sampai 31 mana saldo yang paling rendah. Nah, di situ udah saya tandai yang warna hijau ya. Itu saldo terendahnya IRA, yaitu sebesar 4 juta. Nah, untuk saldo rata-rata, itu didapat dari total saldo yang dimiliki dari tanggal 1 sampai dengan 31, dibagi dengan total transaksi yang dilakukan. Di mana total saldonya itu ada 54 juta, dibagi dengan transaksinya ada 6, sehingga saldo rata-ratanya itu adalah 9 juta. Nah, untuk saldo harian, itu per harinya, kita melihat per harinya. Misalnya di tanggal 1 itu saldonya IRA kan 7 juta. Nah, kemudian saldonya itu berubah di tanggal 6, 12 juta. Nah, berarti dari tanggal 1 sampai dengan 5, saldonya IRA itu adalah 7 juta. Nah, tadi di soal disebutkan bahwa suku bunganya itu kan berbeda-beda setiap 10 hari. Di tanggal 1 sampai dengan 5, berarti suku bunganya adalah 18%. Nah, begitu seterusnya sampai di tanggal 31. Nah, baru setelah kita dapat menentukan saldo terendahnya berapa, saldo rata-rata berapa, dan saldo hariannya berapa, maka selanjutnya kita menghitung bunganya yang diterima. Nah, di sini yang pertama dengan metode saldo terendah, di mana rumus mencari bunganya itu bunga sama dengan SB atau suku bunga dikali dengan ST atau saldo terendah, dibagi dengan jumlah bulan dalam 1 tahun, yaitu 12. Nah, tadi saldo terendahnya kita udah tahu 4 juta. Nah, tinggal kita masukin ke rumus. Suku bunganya tadi untuk saldo terendah, suku bunga 18%, dikali 4 juta dibagi 12 bulan. Sehingga bunganya itu adalah 60.000. Nah, tapi tadi di soal kan disebutkan bahwa bunganya itu dikenakan pajak sebesar 15%. Nah, maka bunga yang didapat, bunga 60.000 ini belum bersih, sehingga harus dikurangi pajaknya dulu. Nah, pajaknya 15% dikali 60.000, sehingga pajaknya 9.000. Jadi, bunga bersih per bulan dengan menggunakan metode saldo terendah adalah 51.000. Yang kedua, dengan metode saldo rata-rata. Metode saldo rata-rata, tadi kita udah dapat saldo rata-ratanya itu 9 juta. Nah, rumusnya hampir sama dengan
saldo terendah bedanya ini dikalikan dengan saldo rata-ratanya. Nah, tinggal dimasukin ke rumus hingga bunganya sebesar 135.000. Nah, dikurangi pajak, pajaknya 15%, sehingga bunga bersih per bulan dengan menggunakan metode saldo rata-rata adalah 114.750. Nah, metode yang terakhir adalah metode saldo harian. Di metode saldo harian ini, rumusnya berbeda dari metode sebelumnya, di mana rumusnya bunga sama dengan SB, suku bunga, dikali dengan SH, saldo harian, dibagi jumlah hari dalam 1 tahun. Karena ini harian, maka dibaginya adalah jumlah hari dalam 1 tahun, yaitu 365, dikali dengan hari pengendapannya. Nah, misalnya di tanggal 1 sampai dengan 5 Oktober, itu kan saldo hariannya 7 juta. Nah, suku bunga 18% dibagi dengan 365 dikali hari pengendapannya. Kenapa hari pengendapannya 5? Karena itu saldo 7 juta itu kan ada dari tanggal 1 sampai dengan 5. Artinya itu dari 1 sampai dengan 5 berjumlah 5 hari. Nah, sehingga bunga di tanggal 1 sampai dengan 5 adalah 17.260. Nah, untuk perhitungan selanjutnya bisa teman-teman coba sendiri hingga didapat total bunga untuk saldo harian adalah 121.890. Dikurangi pajak, pajaknya 15%. Jadi bunga bersih dengan menggunakan metode saldo harian adalah Rp103.607. Nah, di metode saldo harian ini yang harus diperhatikan adalah suku bunganya kan berbeda-beda ya, setiap beberapa harinya. Terus juga jumlah hari pengendapannya yang berbeda-beda. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.